Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa karrim wa azim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحامدين والحمد لله رب العالمين. Fadilatul Qurama wal A'izza, para tuan-tuan guru, para masyayikh, para kiai, para habaib, para asatid dimanapun berada, kami berdoa mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar terus bisa membimbing para umat untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang berada di seluruh Nusantara, mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah keselamatan dan kesehatannya, dan mudah-mudahan terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang berbahagia. Belakangan ini kita sungguh banyak mendapatkan cobaan, musibah, ujian, yang semuanya ini adalah untuk membuat iman kita semakin kuat atau semakin lemah, menguji ketabahan kita, kesabaran kita, kekokohan iman kita. Akankah kita kalah dengan ujian dan kesabaran ini? Karena pada dasarnya kita sebagai orang beriman tidak akan pernah dikatakan beriman jika kita belum mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian ini adalah memang sebuah takdir dan juga bagian dari qada dan qadarnya Allah. Kadang manusia ada yang diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kekurangan keluarga yang bernama anak, diuji dia tidak punya pekerjaan, diuji anaknya ada yang nakal, diuji karena orang tuanya yang bawel cerewet, istrinya juga sama ikut-ikutan bawel dan cerewet. Tetapi itu semua bukan untuk melemahkan iman kita, bukan untuk menjatuhkan ketakwaan kita, bukan untuk melumpuhkan kepercayaan kita kepada Allah. Justru musibah ini sejatinya adalah untuk membawa kita menyadari bahwa apapun yang ada di alam ini, semua ciptaan pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, semua milik Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Cobaan ini berbagai macam dihadapi manusia. Ada yang ketika dia berumah tangga, rumah tangganya sudah sekian lama belum diberikan keturunan. Ada yang rumah tangga punya keturunan tetapi tidak punya kekayaan. Ada yang diberi kekayaan tetapi tidak dikasih keharmonisan dalam rumah tangga. Ada yang dijadikan pejabat tapi hidupnya tidak menjadi taat. Ada yang diberikan kekayaan tetapi hartanya bukan untuk pengabdian tapi justru untuk kemaksiatan. Nah, ini semua adalah ujian, cobaan diri kita untuk menjadi sesuatu yang berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa hebatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan ujian yang melemahkan tubuhnya, diboikot oleh orang-orang kafir sekian tahun. Tidak masuk makanan apapun ke dalam tubuhnya kecuali daun-daunan kering, kecuali tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya. Bayangkan bertahun-tahun terjadi. Ada lagi ujian yang dihadapi oleh seorang Bilal bin Rabah yang menjaga keimanannya, menjaga keislamannya, ketakwaannya kepada Allah, yang ketika itu ketahuan oleh majikannya,
lalu dia disiksa, dia dijemur, dia dianiaya, dicambuk, dipukul. Tapi apa yang diberikan oleh baginda Nabi dan Bilal bin Rabah? Nabi Muhammad terus tidak mau untuk berkeluh kesah kepada Allah. Tetap perutnya dijaga, diganjal dengan batu. Bilal bin Rabah dibakar di tengah-tengah padang yang begitu panas karena terik matahari. Di atas batu dia ditaruh, diikat tangannya, diikat kakinya, kepanasan terik matahari. Pada akhirnya imannya tetap tidak tergoyahkan sampai turun dari Allah Subhanahu wa taala bantuan dari Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan Bilal bin Rabah. Ujian-ujian ini bukan untuk melemahkan jiwa kita. Ujian-ujian ini bukan meluluh lantahkan iman kita. Karena berapa banyak orang yang dikasih musibah, dikasih ujian. Ya Allah, aku sudah sholat. Ya Allah, aku sudah taat. Ya Allah, aku sudah beriman. Tapi kenapa kau tidak mengambil ujian cobaan ini dari hadapanku? Mengapa kau tetap memberikan musibah? Mengapa engkau selalu memberikanku hal-hal yang tidak enak? Orang yang imannya lemah, dia akan demo, dia akan berkeluh kesah, dia akan menuntut dari keimanannya. Padahal sejatinya Allah telah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum, nun taukid tsaqilah. Kata Allah, sungguh benar-benar akan aku coba kalian bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan sesuatu dari kelaparan, dari ketakutan nggak punya harta, ketakutan nggak punya benda, ketakutan nggak punya anak, ketakutan tidak menjadi orang hebat, ketakutan tidak menjadi orang yang punya pekerjaan. Wa naqsi minal amwal, dan diberikan cobaan dari kekurangan harta. Miskin hidupnya papa, tetapi bagi orang mukmin tidak akan menjadi hambatan untuk menjadi takwa. Semakin dia diberikan kekurangan, akan semakin dekat dia kepada Allah. Semakin dia diberikan kemiskinan, akan semakin besar hatinya untuk taat kepada Allah. Musibah ini tidak menjadikan mereka luluh lantah imannya. Wal anfusi wath thamarat, akan diberikan cobaan rasa tidak percaya diri, dan diberikan cobaan kekurangan makan. Wabasyiris sabirin, tetapi bagi orang-orang yang bersabar terhadap ujian itu, dia kemiskinan dihadapi, kekurangan harta dihadapi, nggak punya anak dia terima, anaknya nakal dia terus berdoa sambil hatinya beriman kepada Allah. Dia diberikan cobaan apapun, ada musibah apapun, ada hal yang tidak enak apapun, dia tetap beriman kepada Allah, tidak merubah sujudnya. Maka orang-orang yang begini, kata Allah, wabasyiris sabirin, sampaikan kepada mereka kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Apa? Orang-orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Mungkin nanti ketika kita di dunia tidak bahagia, Allah akan membahagiakan kita dengan taat kita, dengan kekurangan harta kita, lalu kita menjadi orang yang beriman. Kita sujud, kita ruku, kita berdoa, bermunajat, ya Allah, aku terima kemiskinan ini, asal jangan kau berikan kemiskinan dalam hatiku. Ya Allah, kau boleh memiskinkan aku di dalam harta, tapi jangan kau miskinkan iman dan takwaku. Orang-orang yang begini, orang-orang yang seperti ini, maka dia akan bersama dengan Allah nanti di alam akhirat. Bisa kita bayangkan, kita mendengar kabar surga dari Allah, begitu senang. Apalagi nanti di akhirat, di dalam surga, kita akan melihat, kita akan bersama Allah di dalam surga. Maka jangan pernah lagi jadikan ujian ini sebagai yang membuat kita protes, berkeluh kesah, tidak menerima, marah kepada Allah, benci kepada Allah, na'udzubillah. Tetapi ujian ini membuat kita semakin taat. Ya Allah, betapapun penyakit yang kau berikan, seperti Nabi Ayub, betapapun penyakit yang kau berikan, hamba tetap bersabar. Berapapun kemiskinan yang kau berikan, hamba tetap taat. Berapapun yang kau berikan, tidak punya anak seperti Nabi Ibrahim, puluhan tahun diberikan anak baru umur 80, menanti anak baru diberikan umur 80 tahun yang bernama Nabi Ismail. Diuji lagi Nabi Ibrahim, untuk apa? Menyembelih putranya hanya karena sebuah mimpi. Banyak Al-Quran yang menerangkan, lalu pengen disembelih, pengen dikorbankan itu Nabi Ismail. Nabi Ismail yang menjadi anak kecil tetap bersabar dengan ujian ini. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak kecil yang belum berusia balik, ketika mendengar perintah dari bapaknya, karena perintah ini dari Allah, walaupun hanya lewat mimpi, imannya tidak berkurang,
takwanya tidak luntur, akidahnya tidak bergeser. Pada akhirnya Bapak laksanakan apa yang Allah perintahkan. Bayangkan anak kecil yang belum tahu apa-apa, yang belum balik, ingin dikorbankan oleh ayahnya, dengan lantang, dengan tegas, dengan keras mengatakan, lakukan ayah. Jika ini perintah Allah, insya Allah kau akan menemukan aku sebagai orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ini bukan hanya menjadi cerita, tetapi menjadi motivasi jiwa untuk membuat diri kita semakin taat kepada Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, hadis qudsi dari Allah Subhanahu Wa Taala, "Man lam yasbir ala qada'i, wa lam yashkur ala na'ma'i, falyatlub rabban siwaya, falyahrus min tahtis samai." Kalau orang yang tidak sabar dengan ujianku, tidak menerima ketetapanku, tidak bersyukur dengan nikmatku, maka silakan keluar dari alam duniaku, keluar dari kolong langitku, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Bayangkan orang-orang yang tidak sabar dengan ujian disuruh nyari Tuhan selain Allah, kemana kita akan mencari? Iman ini tidak boleh bergeser dengan adanya perubahan-perubahan di alam dunia. Iman ini tidak boleh hilang dengan adanya ujian-ujian kekurangan dari harta. Tapi justru semakin kita diberikan kekurangan, hati kita dicoba dengan kekurangan, kemiskinan, kefakiran, semakin tambah. Asal jangan hati kita yang fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar terhadap ujian, bersyukur terhadap pemberian, dan kita harus menerima terhadap ketetapan. Sebab disitulah nanti akan ada indah setelah musibah. Lihat bagaimana seorang Nabiullah Ayub alaihissalam 3 tahun lebih. Dalam satu riwayat ada yang 9 tahun, dalam riwayat lain ada yang mengatakan 6 tahun, didera dengan penyakit, hartanya hilang, keluarganya meninggalkan, istrinya bercerai, lalu anaknya menjauhkan beliau. Tetapi dengan kesabaran, diterima, ya Allah terima kasih penyakit ini walaupun berat aku akan terima. Dengan rasa sabar, dengan rasa iman, tidak bergeser akidah sedikit pun, tidak berkurang iman sejengkal pun, dan pada akhirnya yang tadinya musibah menjadi indah, kekayaannya kembali setelah selesai penyakitnya. Nabi Ibrahim tidak diberikan keturunan 80 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, selalu meminta berikan hamba ya Allah keturunan yang soleh. Pada akhirnya setelah 80 tahun menunggu, dikasih yang bernama Nabi Ismail, ditambah dengan Nabi Ishak. Semakin kita bersyukur akan semakin nambah. Tapi jangan jadi pengertian, dengan istri satu bersyukur lalu berharap jadi nambah, jangan. Itu pelajaran yang salah ya. Iman jangan bergeser, akidah jangan berkurang, takwa jangan sampai kita kehilangan karena ujian yang kita hadapi. Keimanan akan semakin nampak, akan semakin teruji besarnya ketika dalam keadaan musibah, ketika dalam keadaan hina. Berapa banyak orang-orang yang dihina, berapa banyak orang-orang yang dicaci, dia sabar, dia diuji, lalu pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang hebat. Lihat bagaimana hebatnya Kawah Chandra di Muka menempa tokoh-tokoh pewayangan. Selesai dari Kawah Chandra di Muka menjadi orang-orang hebat, Arjuna, Gatotkaca, dan lain sebagainya. Ini pelajaran walaupun adalah kisah wayang. Apa maksudnya? Ketidaknikmatan, ketidakenakan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu kepahitan yang kita telan dengan keikhlasan akan menjadi sebuah kenikmatan. Dengan apa? Dengan hati yang takwa dan iman kepada Allah. Orang-orang yang bersabar terhadap ujian Allah pasti akan mendapatkan keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menerima ujian dengan ketabahan, keikhlasan pasti akan menemukan manisnya hidup dan akan diberikan sesuatu yang jauh lebih indah dari musibah yang dia hadapi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang dia lakukan sekecil apapun pasti akan dilihat. Kesabaran apapun pasti akan dibalas oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kepahitan akan hadir kehebatan. Bersama musibah akan hadir sebuah hal yang indah. Yang terpenting hati ini menerima. Legowo. Apapun yang Allah berikan, kita jadikan sebagai pelajaran. Ada cerita sedikit, teman saya
ketika pesantren. Namanya Kang Dadan, orang Bandung. Dulu dia adalah anak yatim. Dia diberikan ujian, SPP selalu telat di pondok pesantren. Dan pada akhirnya dia keluar dengan lulus bareng saya. Di luar dia ditempa, dikasih musibah. Belum selesai ayahnya meninggal, lalu ibunya meninggal. Lalu dia terus takwa kepada Allah. Salat malamnya tidak pernah ditinggalkan, tahajudnya tidak pernah bolong, duhanya tidak pernah dia lepas, salat waktunya dia tetap jalankan. Anak yatim piatu yang tidak punya apa-apa, karena takwa kepada Allah, dia terima ujian dengan lapang dada, dengan keikhlasan. Pada akhirnya menemukan keindahan. Satu saat dia diberikan kepercayaan oleh seorang yang kaya raya, dan pada akhirnya bisnis itu maju karena dia bisa menjaga amanah. Dia ingat pesan ibunya, ayah bundanya. Untuk apa? Untuk menjaga amanah, sabar terhadap ujian, ikhlas terhadap cobaan. Dia jadi tukang pikul awalnya, dia menjadi, mohon maaf, pembantu awalnya. Dia beres-beres, dia bersih-bersih, sampai pada akhirnya dia dinikahkan oleh orang kaya itu karena kejujuran. Dan sekarang hidupnya nikmat, hidupnya indah, hidupnya penuh dengan kemanisan, tidak lagi ada kepahitan. Dan dia tetap menjadi orang yang bertakwa. Hartanya setiap bulan dia berikan kepada anak yatim. Ada orang kesusahan dia berikan karena dia pernah merasa susah. Maka orang yang musibah, jangan pernah hatinya gundah, jangan pernah hatinya merasa ini adalah hal yang besar. Katakan kepada musibah, wahai musibah, wahai ujian, kau memang besar, tetapi Tuhanku jauh lebih besar. Kau menyakitkan, tetapi Tuhanku akan menyembuhkan sakit ini. Kau sulit untuk diterima, tapi Tuhanku dengan penerimaan hati akan memberikan keindahan setelah kau datang. Memang sulit menerima sebuah hal yang sangat pahit. Memang tidak gampang menerima kesulitan di dalam hidup ini. Kita kehilangan sesuatu, harta benda yang kita cari, kita kehilangan, dirampok, dicuri, atau hilang seperti apa. Hati nggak nerima, kadang nyalahin Allah. Ini yang nggak pas, ini yang tidak boleh kita lakukan. Musibah apapun tidak akan pernah hilang dari hidup ini. Ujian itu tidak akan berhenti, karena orang hidup sejatinya istirahat dari ujian adalah setelah dia meninggal. Bahkan dibangunkan, dia dihidupkan setelah mati pun tetap dalam keadaan akan menerima musibah kalau hidupnya tidak menjaga kehidupan di dunia. Karena dunia adalah tempat bercocok tanam. Apapun kehidupan kita, seperti apapun kita menerima takdir Allah, jangan pernah kita protes, jangan pernah kita marah kepada Allah. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ketika mendapat musibah ngomong seperti ini, lapangkan dadaku ya Allah. Allahumma shrah sudurana an bala'i hadza. Ya Allah, lapangkan dadaku ketika mendapatkan kepahitan ini. Terima ya Allah takdir dari apapun yang kau berikan. Jadikan kami orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Kalau sudah seperti itu enak. Maka yang terpenting dalam diri kita, kita jadikan mindset kita untuk bersabar. Dengan apa? Banyak datang kepada orang-orang saleh. Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Guru, saya punya musibah, bagaimana menghadapinya? Insya Allah akan ada solusi. Ini kadang orang yang kena musibah, mohon maaf, larinya ke dukun, ke orang-orang pintar. Untuk apa? Kita milik Allah, kita akan dikembalikan kepada Allah. Kehidupan kita yang berikan Allah. Maka minta, ya Allah, hari ini aku mendapatkan kepahitan, mendapatkan ujian. Berikan ya Allah, hati ini lapang dada, besar hati. Bukan hamba tidak menerima ya Allah, tapi kalau terlalu berat, hamba tidak bisa untuk menerimanya ya Allah. Berikan hati ini kesabaran. Doa, bangun tengah malam, apapun yang kita minta pasti akan diijabah. Kesulitan yang kita hadapi pasti akan dihilangkan oleh Allah. Kepahitan yang kita rasakan diganti dengan rasa manis. Manis terhadap ujian yang kita terima, manis ketika Allah selesaikan masalah kita, manis ketika kita sudah merasakan hilangnya cobaan-cobaan itu. Ingat, ada pelangi setelah badai, ada indah setelah musibah, ada rasa tenang ketika selesai rasa sulit. Manusia-manusia yang berpikir
bahwa kesulitan itu adalah untuk menjadikan dirinya susah, maka itulah orang-orang yang tidak punya iman. Ma asabakum min musibatin faminallah. Tidak ada apapun kecuali datang dari Allah. Musibah yang datang itu pun datang dari Allah. Seandainya kita nggak nerima, maka seakan-akan kita tidak menerima Allah terhadap takdirnya. Kita tidak menerima qada dari Allah. Maka rukun iman diberikan oleh Rasulullah terakhir adalah iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar, khairuhu wa syarruhu. Orang yang beriman cirinya adalah dia beriman kepada takdir Allah, baik yang buruk ataupun yang bagus. Bukan cuma menerima yang bagus orang beriman itu. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku rizki. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku harta. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan kebaikan. Bukan itu sejatinya. Apa kita tidak boleh begitu? Boleh bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan terhadap nikmat Allah maka kau syukuri. Tetapi yang jauh lebih penting, ketika kau mendapatkan musibah, kau mendapatkan ujian, lalu hatimu menerima khairuhu wa syarruhu, baik dan buruknya itu datang dari Allah. Ketika kita diberikan kenikmatan, jangan lupa bersyukur. Ketika kita diberikan cobaan, jangan lupa untuk bersabar. Syukur dengan sabar, insya Allah akan menjadikan diri kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus menerima apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rasa tulus ini, dengan rasa ikhlas ini, maka mudah-mudahan Allah akan jadikan kita termasuk golongan bersama orang-orang soleh, bersama para anbiya dan mursalin yang menerima semua ujian, menerima semua cobaan, menerima semua kepahitan dengan hati yang iman. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang legowo, hati yang ikhlas, hati yang besar untuk menerima dan juga untuk menghadapi cobaan. Pandemi bukan segalanya, maka kita jadikan pandemi ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan kita semakin taat kepada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.